Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiki Rivaldi Putra dengan NPM 25080070110062. Di sini di video kali ini kita akan membahas materi lengkap dari dasar statistika sampai ANOVA. Nah, kita bakal dijelasin semuanya dengan bahasa sederhana supaya mudah dipahami buat kawan-kawan. Jadi pastikan tonton sampai selesai. Baik, kita mulai dari pengertian statistika terlebih dahulu. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun data, meringkas, menyajikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan dari data tersebut. Nah, di sebelahnya ada istilah dasar dalam statistika adalah data, populasi, dan sampel. Data itu adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Populasi, koleksi lengkap semua elemen yang akan diselidiki. Sampel, sebagian koleksi yang dipilih dari populasi tersebut. Nah, kenapa kita pakai sampel? Karena meneliti seluruh populasi seringkali mahal, lama, dan sulit. Dengan sampel, kita bisa memperkirakan karakteristik dengan lebih efisien. Oke, baik, kita akan masuk ke jenis statistika dan skala pengukuran. Jadi jenis statistika itu dibagi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif ini berkaitan dengan analisis dan deskripsi suatu grup tanpa penarikan kesimpulan. Contohnya rata-rata tinggi badan kelas A. Nah, statistika inferensial ini mencoba membuat kesimpulan pada populasi dengan menggunakan sampelnya. Contohnya memperkirakan rata-rata tinggi badan seluruh mahasiswa USK berdasarkan sampel. Kemudian kita punya skala pengukuran. Skala pengukuran dibagi 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal ini data berupa kategori tidak dapat diurutkan, dan ordinal data dapat diurutkan tetapi selisih nilai tidak bermakna. Interval selisih antara dua data bermakna tidak punya titik nol alami. Rasio data dapat dibandingkan dan dirasiokan mempunyai titik nol alami. Nah, nominal itu contohnya seperti jenis kelamin, agama. Ordinal contohnya seperti tingkat pendidikan dan tingkat kepuasan. Lalu interval contohnya seperti temperatur. Dan rasio terakhir itu contohnya kayak harga barang, usia, berat badan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ukuran pemusatan dan penyebaran data. Untuk meringkas data, kita memakai ukuran pemusatan seperti mean atau rata-rata, median yang digunakan untuk nilai tengah setelah data diurutkan, modus digunakan untuk mencari nilai yang paling sering muncul. Nah, sementara itu ukuran penyebaran data meliputi range yang digunakan untuk selisih nilai terbesar dan terkecil, variance yang digunakan untuk seberapa besar data bervariasi terhadap rata-rata, simpangan baku digunakan untuk mencari akar variance, menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Nah, ukuran-ukuran ini penting supaya kita tahu seperti apa karakter data yang kita analisis. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke materi peluang. Sekarang kita mari mempelajari atau menjelaskan tentang materi peluang. Peluang adalah ukuran numerik tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang nilainya selalu antara 0 dan 1. Kita juga punya permutasi dan kombinasi. Permutasi itu dipakai ketika urutannya diperhatikan. Nah, kombinasi digunakan ketika urutan tidak diperhatikan. Contoh sederhananya itu seperti memilih ketua, wakil, dan sekretaris. Itu disebut permutasi. Tetapi memilih 3 orang dari 10 mahasiswa tanpa memperhatikan posisi itu disebut kombinasi.
Next, kita masuk ke materi jenis-jenis distribusi. Distribusi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit itu biasanya menyangkut dengan data yang dapat dihitung satu persatu. Dia menggambarkan peluang dari jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan yang independen. Cirinya ada dua hasil yang mungkin sukses atau gagal dan peluang sukses yang konstan. Sedangkan distribusi kontinu itu memiliki data yang tak terhingga seperti tinggi badan. Nah, yang paling penting dalam statistika itu bentuk kurvanya yang ada di distribusi normal, seperti gambar yang di PowerPoint ini, yang bentuk kurvanya itu simetris dan menyerupai lonceng atau bell curve. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke materi pendugaan parameter dan selang kepercayaan. Pendugaan parameter adalah proses menentukan nilai taksiran dari parameter populasi berdasarkan sampel. Nah, parameter ini parameter populasi ini meliputi rata-rata populasi, proporsi populasi, dan varians populasi. Nah, pendugaan jenis estimator itu dibagi dua, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan titik itu memberikan satu nilai taksiran saja, misalnya mu sama dengan x bar. Nah, untuk pendugaan intervalnya itu memberikan rentang nilai, misalnya interval kepercayaannya itu 95%. Selang kepercayaan ini menunjukkan bahwa kita yakin 95% parameter populasi berada dalam rentang tersebut. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dasar uji hipotesis. Nah, hipotesis ini pernyataan atau klaim tentang sifat atau ciri dari sebuah populasi yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Jadi ini tuh untuk mengecek apakah sebuah klaim atau pernyataan itu terbukti atau tidak. Selanjutnya ini ada dua hipotesis, yaitu H0 atau hipotesis 0, yang dimana pernyataannya itu yang diasumsikan benar sampai terbukti sebaliknya. H1 itu hipotesis alternatif, yang dimana klaim yang ingin dibuktikan itu benar. Nah, langkah uji hipotesis itu adalah menentukan H0 dan H1, menentukan taraf nyata atau alfa, menentukan daerah kritis atau penolakan, menentukan statistik uji, menentukan keputusan, dan menentukan kesimpulan. Jadi intinya itu kita memeriksa apakah bukti dari sampelnya itu cukup kuat untuk menolak H0. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas atau X dengan satu variabel terikat atau disebut Y. Contohnya seperti Y sama dengan 0 ditambah 4,15X, artinya ketika X bertambah satu satuan, nilai Y-nya ini diprediksi naik sebesar 4,15. Nah, di regresi ini ada koefisien korelasi R yang mengukur kekuatan hubungan X dan Y. Jika R positif, maka hubungannya itu searah. Jika R negatif, maka berlawanan. Nah, kita juga punya nih nilai R kuadrat atau koefisien determinasi. Ini menunjukkan seberapa besar variasi Y dijelaskan oleh X. Semakin besar R kuadrat, semakin baik modelnya. Nah, kita masuk ke materi terakhir, kita bahas ANOVA. ANOVA digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok. Jadi ANOVA ini definisinya itu seperti
untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara 3 atau lebih kelompok populasi tadi. Meskipun namanya analisis ragam atau varians, tujuannya itu adalah membandingkan rata-rata. Nah, prinsip kerjanya ini adalah membandingkan dua jenis variasi. Yang pertama itu ragam antar kelompok yang digunakan untuk perbedaan rata-rata antar kelompok. Yang kedua itu ragam dalam kelompok, yang digunakan itu variasi di dalam kelompok itu sendiri. Jadi kalau ragamnya antar kelompok itu jauh lebih besar dari ragam dalam, maka kemungkinan besar memang ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok. Jadi itulah rangkuman panjang dan lengkap dari materi statistika komputasi. Semua materi ini mulai dari definisi dasar sampai analisis varian yang sudah kita bahas. Semoga video kali ini dan penjelasan yang saya jelaskan bisa membantu kalian semua untuk memahami materi yang ada di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah penjelasan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Dwiki Rivaldi Putra, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.